Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita ketemu lagi di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di minggu ketiga ini, untuk AKL kita masih membahas bab 2 ya, mengenai investasi saham pada entitas asosiasi. Tapi di sini nanti kita akan belajar nih tentang kondisi khusus dari investasi saham. Kalau teman-teman nih ya, di RPS itu ada 6 pokok bahasan untuk minggu ketiga. Yang pertama ada pembelian saham pada tahun berjalan atau kita sebut interim acquisition. Kemudian yang kedua ada investasi saham melalui kepemilikan bertahap. Yang ketiga ada penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Yang keempat pembelian saham langsung dari perusahaan. Yang kelima, entitas asosiasi dengan saham preferen. Dan yang keenam adalah nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Langsung aja, mulai yang pertama yaitu interim acquisition. Interim acquisition ini adalah akuisisi atau pembelian saham yang tidak dilakukan di awal tahun. Jadi, akuisisinya di tengah tahun gitu. Nah, untuk perhitungan profit dari investasi dan juga amortisasi excess value-nya, itu nanti dia pakai fraksi waktu. Nah, untuk fraksi waktunya sendiri, jika transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 1 sampai 15 di bulan yang bersangkutan, maka transaksi tersebut akan diakui juga pada bulan yang bersangkutan. Tapi kalau misalnya transaksi terjadi setelah tanggal 15, maka akan diakui pada bulan yang berikutnya gitu. Misalnya nih, PT A membeli saham di PT B itu pada tanggal 2 Februari 2020 gitu. Jadi nanti untuk fraksi waktunya adalah 11/12 karena dihitung dari Februari sampai bulan Desember. Nah, kalau misalnya PTA ini tadi membeli sahamnya pada tanggal 16 Februari, maka fraksi waktunya menjadi 10/12 karena pembeliannya kan udah setelah tanggal 15 ya, jadi akan diakui di bulan berikutnya, yaitu bulan Maret. Jadi fraksi waktunya dari Maret sampai Desember. Oh ya, terus buat yang amortisasi, itu karena dia melekat ke aset atau utang lancarnya, maka amortisasi ini sesuai dengan keterjualan atau keterlunasan dari aset atau utang tersebut gitu. Jadi nggak semua excess value itu diamortisasi pakai fraksi waktu. Misalnya nih ada inventory ya, inventory itu punya excess value sebesar 10.000. Nah, 10.000 ini inventory ini habis pada tahun berjalan. Jadi ketika nanti ada amortisasi excess value, jadi itu 100% dari excess value inventory tadi, yaitu 10.000 kan. Nggak perlu dikalikan dengan fraksi waktu gitu. Tapi kalau misalnya kayak bangunan atau peralatan yang punya masa manfaat gitu kan nggak langsung habis nih. Jadi untuk tahun pertama dia melakukan pembelian saham atau akuisisi itu dia bisa pakai fraksi waktu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Di sini pada tanggal 1 Oktober 2020, PT Pelangi membeli 40% saham sebesar 800 juta. Pengaruhnya signifikan, kemudian nilai buku net asetnya itu 1,5 M. Di tahun 2020, PT Sinar ada ngeluarin net income 250 juta rupiah dan mengumumkan dividen di tanggal 1 September 2020 sebesar 150 juta rupiah. Nilai buku aset dan liabilitasnya itu sama ya dengan nilai wajarnya, kecuali untuk ini bangunan yang nilai bukunya 400 juta rupiah dan mempunyai nilai wajar 600 juta rupiah. Masa manfaat bangunan sejak 1 Oktober itu adalah 20 tahun. Pertama, kita bakal cari dulu excess value-nya, terus kita alokasiin. Gitu. Untuk ngitung excess value-nya, hampir sama ya, harga perolehan dikurangi sama net aset. Cuman di sini yang membuat beda adalah ini, ntar ngitung net asetnya. Kita masukin dulu harga perolehan 800 juta rupiah. Kemudian untuk ngitung net asetnya, kita masukin dulu net aset PT Sinar di awal tahun, yaitu 1 Januari 2020, yaitu 1,5 miliar. Kemudian kita masukin juga income
dari mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal sebelum PT Pelangi ini membeli saham. Nah, ini membeli sahamnya tanggal 1 Oktober, berarti nanti income yang ditulis di sini adalah income dari 1 Januari sampai 30 September. Pakai fraksi waktu 1 Januari sampai 30 September itu 9 bulan, dibagi 12, dikalikan dengan jumlah net income yang dilaporkan oleh PT Sinar. Nanti hasilnya adalah 187.500.000. Kemudian tulis juga di sini dividennya untuk mengurangi jumlah net asset sama income-nya. Ketemulah hasilnya sekian, tapi ini hasil yang 1,53 itu masih 100% ya. Sedangkan PT Pelangi ini cuma memiliki kepemilikan 40% di PT Sinar. Jadi kita kaliin aja persentase kepemilikannya, dikaliin sama net asset dari PT Sinar per 1 Oktober 2020. Hasilnya adalah 615 juta rupiah. Di sini, excess value-nya tinggal dikurangin aja. Dan harga perolehan dikurangi dengan net asset dari PT Sinar. Kemudian untuk alokasi excess-nya, di sini di soal kita tahu ya, yang ada perbedaan nilai wajar sama nilai buku itu cuma bangunan, dan di sini perbedaannya adalah undervalue. Undervalue karena nilai buku yang tercatat itu ternyata lebih rendah daripada nilai wajarnya. Jadi ada selisih 200 juta di sana. Jangan lupa untuk dikaliin sama persentase kepemilikan, yaitu 40%, jadinya 80 juta. Ini masih 80 juta nih, padahal tadi excess value-nya ada 185 juta kan. 105, sisanya, yaitu 105 juta, itu akan dimasukkan ke goodwill. Untuk jurnalnya, yang pertama ada jurnal pembelian saham, sama banget kayak yang di TM2, yaitu Equity Investment in PT Sinar pada cash sebesar 800 juta. Kemudian pengakuan bagian net income ini akunnya juga sama banget, Equity Investment in PT Sinar sama income from PT Sinar, dan ngitungnya juga sama, cuman di sini ada ditambahin fraksi waktu dari tanggal PT Pelangi membeli saham sampai dengan akhir tahun. Yaitu di sini dia mulai belinya 1 Oktober sampai ke Desember ada 3 bulan. Kalau dikaliin 40% kali 250 juta kali 3/12 adalah 25 juta. Kemudian kita juga bikin jurnal amortisasi bangunan. Di sini karena dia undervalue, jadi akunnya income from PT Sinar pada equity investment in PT Sinar. Untuk jumlahnya itu adalah alokasi excess value di bangunan ini yaitu 80 juta dibagi dengan masa manfaatnya yaitu 20 tahun, dan jangan lupa untuk dikalikan dengan fraksi waktunya yaitu dari awal dia beli saham sampai akhir tahun yaitu 3/12. Untuk tahun-tahun berikutnya kita nggak usah pakai fraksi waktu ya karena nilainya juga sama gitu. 80 juta dibagi 20 tahun. Nah, kalau untuk tahun 2020 amortisasi bangunannya adalah 1 juta rupiah. Oke, untuk yang kedua, ada investasi melalui kepemilikan bertahap. Jadi, investor itu nggak langsung beli banyak gitu, teman-teman. Kayak ya sedikit-sedikit dulu. Kalau di sini di contohnya, di tahun 2016, A ini punya saham di B sebanyak 10%. Karena 10% kepemilikannya belum signifikan di sana, jadi pakai metode fair value atau bisa juga pakai metode cost gitu kan. Kemudian setahun berikutnya A ini membeli lagi saham sebanyak 15%. Tadi dia udah punya 10%, sekarang tambah lagi 15%. Jadi dia sekarang punya 25% kepemilikan di PTB, dan diasumsikan A ini udah punya pengaruh yang signifikan. Nah, kalau kayak gini, berarti sekarang pakainya metode ekuitas ya. Nah, perubahan metode ini tuh harus disesuaikan gitu loh. Nah, penyesuaian yang dilakukan itu adalah penyesuaian retrospektif. Jadi seolah-olah dari awal tahun 2016 PTA ini udah menggunakan metode ekuitas gitu. Langsung aja ke contoh soalnya. Di sini PT Pandu awalnya membeli 10% saham PT Siwi pada awal 2020 senilai 70 juta rupiah.
dan mengelompokkannya sebagai trading securities. Net asetnya PT Siwi saat itu adalah 600 juta rupiah. Terus ada excess value nih, excess value bangunan yaitu 10 juta dengan masa manfaatnya 20 tahun. Habis itu ada net income di tahun 2000. Oh, ini 2020 ya, teman-teman, maaf. 2020 sebesar 100 juta rupiah dan juga dividen 50 juta rupiah. Untuk transaksi tahun 2020 kita bikin dulu pembelian saham. Akunnya equity investment in PT Siwi. Di sini kategorinya trading pada cash sebesar harga perolehan yaitu 70 juta rupiah. Nah, karena ini masih metode fair value ya, jadi nggak mengakui net income, nggak mengakui laba dari PT Siwi itu, tapi kita tetap mengakui penerimaan dividen. Di sini karena dia masih pakai metode fair value ya, jadi jurnalnya adalah cash pada dividen income atau dividen revenue. Jumlahnya adalah dividen yang dibagikan di tahun tersebut dikalikan dengan persentase kepemilikan. Jadinya adalah 5 juta rupiah. Kemudian ada lanjutan soalnya lagi. Di tahun 2021, PT Pandu membeli lagi 15% saham PT Siwi senilai 100 juta. Nanti total kepemilikannya jadi 25% dan punya pengaruh yang signifikan. Jurnal yang kita bikin pertama adalah jurnal pembelian saham dan reklasifikasi. Di sini kita reklasifikasi equity investment yang awalnya tadi trading ya, sekarang dijadiin ke equity. Jadi di sini kita mengurangi dulu equity investment in PT Siwi yang dengan kategori trading yaitu 70 juta kita hapusin dulu. Terus kita mengurangi cash juga sebesar harga perolehan 15% saham PT Siwi ini senilai 100 juta. Kemudian untuk debitnya kita adalah 170 juta dari reklasifikasi tadi equity investment yang trading dan juga cash yang dibayarkan untuk membeli 15% saham. Dan ini di sini akunnya sama ya, equity investment in PT Siwi, tapi dia kategorinya jadi ekuitas. Selain itu, kita juga bikin jurnal pengakuan net income dari tahun 2020, karena tadi pas tahun 2020 PT Pandu itu kan masih metode fair value dan belum mengakui net income-nya, mengakui labanya. Jadi kita akui di tahun 2021 ini. Jurnalnya adalah equity investment in PT Siwi pada retained earning. Kenapa pada retained earning? Karena harusnya pendapatan ini masuknya tahun lalu, tapi baru dicatat tahun sekarang. Jadi makanya masuk retained earning gitu. Jumlahnya adalah 9.500.000 itu dari persentase kepemilikan saham dikalikan net income-nya, kemudian dikurangi amortisasi dari excess value bangunan, yaitu 9.500.000. Kemudian untuk jurnal reklasifikasi dividen, di sini dividen ini kan harusnya kalau di metode ekuitas itu jurnalnya adalah cash pada equity investment in PT Siwi gitu kan. Cuman di tahun 2020 kemarin dia itu ditulisnya di dividen income atau dividen revenue gitu. Jadi kita mau ngubah nih, mau mindahin akun dari dividen revenue ke equity investment in Sinar. Tapi kok di sini nggak dividen revenue, kok retained earning? Karena ini adalah penerimaan dari tahun lalu gitu. Jadi masuknya ke retained earning. Jumlahnya sama yaitu 5 juta. Kemudian yang ketiga ada penjualan kepemilikan saham pada entitas asosiasi. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, investor itu menghentikan penggunaan metode ekuitas dan sejak saat investor itu nggak punya pengaruh yang signifikan atas entitas asosiasi. Dan kemudian mencatat sisa investasinya berdasarkan PSAK 71
Di poin kedua, investor itu harus mengukur investasi yang tersisa pada nilai wajar. Kemudian yang ketiga, investor itu mengakui selisih itu dalam laporan laba rugi dari selisih antara nilai wajar dan hasil pelepasan sebagai kepemilikan pada entitas asosiasi dengan jumlah tercatat investasi di tanggal yang saat itu hilang. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini, tanggal 1 Januari 2013, PT Pandawa membeli 320.000 lembar saham dari PT Sakti senilai 580 juta rupiah. Kemudian, ekuitasnya pada saat itu adalah 1,2 M. Ada goodwill 100 juta dari transaksi tersebut. Dan kemudian, dia pakai metode ekuitas dari tanggal 1 Januari 2013 sampai 31 Desember 2015. Nah, di tanggal 31 Desember 2015 ini, akun investasi milik PT Pandawa itu adalah 700 juta rupiah. Itu dari hasil 40% dikalikan jumlah ekuitas PT Sakti per 31 Desember 2015 ditambah 100 juta dari goodwill-nya. Yaitu nanti di sini asumsinya ada ininya apa di soalnya tuh harusnya di sini ekuitas PT Sakti per 31 Desember 2015 itu adalah 1,4 M. Jadi 40% kali 1,5 M adalah 700 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2016, PT Pandawa menjual 200.000 lembar saham tersebut senilai 460 juta. Nah, sisa 120.000 lembar saham ini nilai wajarnya adalah 270 juta dan kategorinya sekarang adalah trading securities, berarti nggak lagi pakai metode ekuitas. Untuk jurnalnya, yang pertama kita bikin jurnal penjualan saham. Di sini kita mendebit cash karena kita menerima cash dari penjualan sebesar 460 juta. Ini maksudnya penjualan 200.000 lembar saham ini ya. Sebesar 460 juta, terus kita mengurangi equity investment itu, equity investment in PT Saktinya. Cara menghitungnya adalah 200.000 lembar saham. Ini lembar saham yang dijual, dibagi dengan lembar saham yang awalnya dibeli, kemudian dikalikan dengan akun investasi pada tanggal tersebut, yaitu 700 juta. Jadi hasilnya adalah 437.500.000 rupiah. Kemudian di sini ternyata cash yang diterima ini lebih banyak nih daripada equity investment-nya. Jadi nanti di sini ada gain on sale of securities. Jumlahnya adalah selisih antara cash dan equity investment. Kemudian jurnal reklasifikasi investasi. Di sini tadi kita tahu ada sisa 120.000 lembar saham dan nilai wajarnya itu 270 juta, di mana dia dikelompokkan sebagai trading ya. Di sini maka debitnya equity investment in PT Sakti dengan kategori trading dicatat sebesar nilai wajarnya. Kemudian untuk kreditnya itu ada ini equity investment in PT Sakti tapi yang kategori ekuitas, jumlahnya adalah 700 juta dari akun investasinya dikurangi dengan 437,5 juta ini dari sini nih. Dari yang udah dijual itu gitu. Hasilnya adalah 262.500.000 rupiah. Di sini ternyata ada selisih dan selisihnya itu ada selisih lebih dari equity investment in Sakti, makanya ada gain on transfer of kategori sebesar selisih ini 270 juta dengan 262.500.000 rupiah. Nah, jadi kalau digabungin bisa kayak gini. Oke, untuk yang selanjutnya kita lanjutin di sesi kedua. Terima kasih.